Assalamualaikum guru-guru hebat. Pernah terpikir tidak kalau kegiatan hafalan ternyata bisa jadi menyenangkan dan bermakna? Di video kali ini saya ingin berbagi praktik pembelajaran bahasa Inggris yang fokus pada writing skill, khususnya materi naratif teks. Metodenya sederhana tapi efektif, yaitu hafalan dengan pendekatan aktif dan menyenangkan. Lewat kegiatan bergambar, permainan, dan kerja kelompok, murid belajar menulis dengan semangat tanpa merasa sedang menghafal. Mari kita lihat bersama bagaimana suasananya di kelas. Pada tahap awal, saya menggunakan media jumble story bergambar yang diambil langsung dari buku teks yang digunakan murid di sekolah. Dengan begitu, kegiatan ini tetap terarah sesuai materi ajar, tetapi dikembangkan menjadi lebih interaktif. Saya mulai dengan menjelaskan alur cerita menggunakan urutan gambar, kemudian mengajak murid membaca cerita bersama. Setelah itu, murid diarahkan untuk memilih kata kerja verb yang sesuai dengan pola past tense sebagai dasar dalam penulisan naratif teks. Kegiatan ini membantu murid memahami struktur cerita sekaligus mengenali penggunaan bentuk kata kerja yang tepat dalam konteks naratif writing. 3 menit. Kalau HP berbunyi berarti sudah selesai. Tutup bukunya. Kumpulkan sebanyak-banyaknya kata kerja yang kamu ingat dari bab 1, bab 2, dan artinya. Oke? Setelah membaca cerita, saya meminta murid menutup buku dan mengingat kembali kata kerja yang tadi dipelajari. 50 detik lagi. Saya menyalakan stopwatch selama 3 menit sebagai latihan fokus dan daya ingat. Begitu timer berbunyi, tandanya waktu menulis telah habis. Kemudian, murid menuliskan hasil hafalannya satu persatu di papan tulis dengan aturan kata yang ditulis tidak boleh sama dengan teman lainnya. Kegiatan ini sederhana tapi efektif untuk melatih konsentrasi, memperkuat ingatan, dan memperkaya kosakata. Yuk berdiri, jangan sampai kalah. Yuk berdiri. 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 Untuk menjaga semangat belajar, saya menyiapkan ice breaking yang tetap berkaitan dengan kemampuan mengingat. Murid dibagi menjadi pasangan dan berdiri saling membelakangi sambil menyiapkan jari-jari tangan. Saat aba-aba hadap diberikan, masing-masing menunjukkan jumlah jari yang mereka pilih. Instruksinya bisa berupa jumlah atau kali. Jika jumlah, maka murid menjumlahkan jari mereka. Jika kali, maka murid mengalihkan jumlah jari yang ditunjukkan. Yang kalah akan maju ke depan untuk rewrite atau menulis ulang bagian cerita naratif yang sebelumnya dibahas. Kamu ngapain? Ayo. Udah, ayo balik pada. Sudah ready? Are you ready? Udah siap?
dua, tiga, balik. Ini beneran ya? The real. Oke, sudah. Coba balik nanti kamu kalikan. Ternyata cuma 10, berkali 10 mah gampang. Oke, kalikan. Miss itu 3, kamu balik 1, 2, mulai. Dan yang kalah kemudian maju ke depan untuk rewrite atau menulis ulang cerita naratif yang sebelumnya telah dibahas. Mereka diminta melanjutkan kalimat hingga membentuk paragraf yang runtut, menggunakan kata kerja yang sudah dihafal sebelumnya sekaligus menerapkan grammar past tense sebagai dasar penulisan teks naratif. Setiap murid yang kalah tadi menulis kalimat dengan aturan tidak boleh sama dengan yang lain sehingga kreativitas dan pemahaman mereka benar-benar terasah. Apa? Ibu bayi, ibunya gimana? Membuat kata mother berkata, iya benar. Ibu berkata gimana? Tenang gitu. Ibu berkata kepada Ugly. Berkata apa bahasa Inggrisnya? Itu lihat berkata. Berarti apa? Side, iya. Apa? Nggak apa-apa apa bahasa Inggrisnya? Nggak apa-apa bahasa Inggrisnya apa tadi? Tenang. Apa bahasa Inggrisnya tenang tadi? Calm down tuh. Tulisannya gimana nak? CALM. M. Udah bener tadi. CALM. Don. DOW. Down. Tadi ada berenangnya nggak? Ada. Ditaruh di mana kira-kira berenangnya? Setelah mana? Di antara ini setelah mana? Berenangnya. Kira-kira di sebelah mana? Setelah yang mana? Ya, bedor. Berarti gini. Di sini berarti kamu nulisnya kan? Berarti ugly duckling, ya kan? Grey. Ini kan the grey gitu kan. The grey duck. Grey duck. DUCK. Pergi berenang, bila bahasa Inggrisnya. Pergi gimana bahasa Inggrisnya? Pergi sayang.
pergi. Verb berapa? Verb 1 atau 2? Iya. Jadinya go atau when? When kemana? Berenang apa bahasa Inggrisnya? Swim. To ya. Swim. Oke, yuk terakhir. Ini udah. Habis itu apa? Yang belum apa kira-kira? Pulang berenang. Mulai berenang. Berarti ditaruh di mana? Sini. Iya, berarti tengahnya kan. Berarti kamu tarik ke sini. Kasih panah. Yuk. Mulai berenang. Bebek mulai berenang. Jadinya duck mulai start. Oh ya. Start apa? Verb 2. Mulai itu apa? Mulai. Belum sayang. Ah, iya, pinter. Pakai verb berapa? Verb 2 kan? Oh, begin. Berenang. Tuh. Begin tuh. Swim. Oke, dah good. Terkadang kita berpikir bahwa hafalan itu membosankan, tetapi dengan sedikit kreativitas, kegiatan hafalan bisa jadi pengalaman belajar yang seru dan juga bermakna. Melalui kegiatan sederhana ini, murid tidak hanya belajar membuat naratif teks, tetapi mereka belajar mengingat kosakata, menerapkan past tense, dan juga belajar bekerja sama dengan cara yang menyenangkan. Semoga dengan ide kecil ini bisa menginspirasi guru-guru hebat dimanapun berada untuk selalu berusaha menciptakan kegiatan belajar yang aktif, menyenangkan, dan juga bermakna. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.